Malang iku duduk mungkuto, nanging jantung kabudayan Jawa Timur. Saka topeng Malangan, reok Ponorogo, nganti ludruk Surabayaan. Kabeh nyawiji dadi siji swara. Jawa Timur, sugih budaya, kuat identitas, lan lestari kanggo generasi. Hello, my name is Hanifah Awera. I'm 15 years old. I was born in Malang, 30 January 2010. Since I was a kid, I have interested with modeling, singing, and dancing. I'm a 10th grader at SMA Negeri 10 Malang, or well known as Madrasah. This school is located in Malang City, specifically at Jalan Danau Grati Nomor 1 Sawajajar, Malang. As a leadership academy, Madrasah upholds the values of leadership and character with the motto, learn today, lead tomorrow, be the best. Madrasah, also known as Anti-Bullying School, through the formation of an anti-bullying task force involving active collaboration between students, teachers, and parents. This task force plays a role in preventing, assisting, and handling bullying cases within the school environment. Various co-curricular and extracurricular activities are also synergized to strengthen the values of tolerance, empathy, solidarity, and peaceful conflict resolution so that a positive culture in the school continues to grow and develop. In response to current developments, Madrasah has integrated digital technology into all aspects of education, including the implementation of the hybrid learning model, a combination of face-to-face and online learning. Through this approach, students can learn flexibly, inclusively, and adaptively according to their individual pace and learning style. Madrasah also utilizes an e-learning platform as the primary means of digital learning, supporting access to course materials, evaluation, and communication between teachers and students in real time and asynchronously. With a spirit of excellence in character, achievement, and technological innovation, Madrasah exists as an educational institution that not only educates but also shapes a generation of future leaders with integrity, resilience, and care for others. Melalui bakat yang saya miliki, yaitu modeling, dance, dan menyanyi, berhasil membawa saya untuk meraih beberapa kejuaraan di bidang pageant, yaitu First Runner Up Miss Teen Star Jawa Timur 2024 yang diselenggarakan di Surabaya pada bulan April tahun lalu, dan saat ini sebagai Duta Kebudayaan Remaja Malang 2025 yang akan melaksanakan Grand Final pada bulan Oktober mendatang. Ketika saya SMP, saya aktif dalam berorganisasi di Pramuka sebagai Sekretaris Putri Dewan Galak Masa Bakti 2024-2025 dan juga di OSIS sebagai Wakil Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Di jenjang SMA, saya mengikuti ekstrakurikuler modern dance dan pramuka. Selain itu, saya juga sedang mengikuti pemilihan Putra-Putri Madrasah 2025 yang saat ini telah menjadi 9 kandidat Putri Madrasah 2025. Untuk menjadi siswa yang berprestasi, bukan hanya nilai tinggi yang dibutuhkan, tapi juga sikap, konsistensi, dan mentalitas juara. Saya memegang konsep 3B, yaitu Brain, Beauty, and Behavior. Brain merupakan kecerdasan, kemampuan dalam berpikir kritis, dan wawasan yang luas. Kita bisa menerapkannya dengan update isu terkini dan memberikan solusi pada suatu masalah. Beauty yang terbagi menjadi dua, yaitu outer beauty dan inner beauty. Outer beauty yaitu kita harus berpenampilan rapi dan bersih, sedangkan inner beauty merupakan kecantikan yang terpancar dari dalam. Kita dapat menerapkannya dengan bersikap rendah hati, sopan, peduli, dan berempati tinggi. Behavior yang meliputi 4 hal, yaitu integritas, komunikasi, kedisiplinan, dan kepemimpinan. Kita dapat menerapkannya dengan kita bersikap jujur, amanah, ramah, berjiwa kepemimpinan, dan juga memiliki tanggung jawab. Sebagai generasi muda yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan budaya yang ada, saya membangun sebuah advokasi yang dikenal sebagai Meragam Budaya. Bukan hanya sebuah kata yang diambil dari nama panggilan saya yaitu merah, namun memiliki makna di dalamnya. Me diambil dari kata melestarikan, ragam diambil dari kata beragam, dan budaya merupakan identitas atau ciri khas suatu daerah yang harus dijaga, dilindungi, dan dilestarikan. Dengan aksi nyata membuat konten di Reels Instagram saya tentang upaya pelestarian budaya, mulai dari membatik, menyanyi,
menarik, dan lainnya. Saya percaya dengan aplikasi yang saya bangun ini nantinya akan berdampak positif bagi sekitar saya. Mulai dari langkah kecil dulu, dengan mengajak teman-teman saya untuk bersama-sama melestarikan budaya. Pada tanggal 12 Agustus 2025 lalu, saya menampilkan lagu Malang Awe-Awe dan Tari Bapang di talent show pemilihan Duta Kebudayaan Remaja Malang 2025. Lagu Malang Awe-Awe menceritakan tentang keindahan alam kota Malang, estetika kota, dan mengajak warga Malang untuk semangat dan bersatu membangun kota Malang. Lagu ini juga bermakna ajakan untuk melestarikan budaya asli kota Malang dan tetap optimis dalam menjalani aktivitas di kota yang dinamis ini. Malang memiliki banyak sekali cagar budaya, salah satunya yaitu Prasasti Dinoyo II. Kita dapat menjumpai cagar budaya ini di Museum Kupu Purwati. Prasasti Dinoyo II ditemukan di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada tahun 1985. Prasasti ini menggunakan bahasa Jawa kuno dan berhuruf Jawa kuno yang diperkirakan berasal dari abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Kanjuruhan. Isinya berkaitan dengan pembangunan tempat suci untuk pemujaan dewa, aturan kehidupan masyarakat, serta penegasan kekuasaan raja. Penemuan Prasasti Dinoyo II memiliki nilai historis yang sangat penting karena memberikan bukti konkret mengenai keberadaan kerajaan Hindu di Malang. Prasasti ini bukan hanya sekedar artefak, melainkan juga saksi bisu peradaban awal di Jawa Timur. Di era saat ini, kita harus berhati-hati dalam menggunakan layanan digital. Jika kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya, maka dampaknya bukan hanya ke kita sendiri, namun juga akan ke orang lain. Kasus penyebaran identitas meliputi tindakan berbahaya seperti doxing, penipuan, pencemaran nama baik, dan kebocoran data pribadi yang dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seperti peretasan data warga Jawa Barat dan penjualan data nasabah BRI Live, serta kasus penyalahgunaan KTP untuk kepentingan penipuan dan pencemaran nama baik. Dampaknya, data yang disalahgunakan dapat berujung pada perundungan, ancaman, atau pelecehan melalui telepon, pesan, atau media sosial. Pencurian identitas bisa menyebabkan kerugian finansial yang besar dan merusak nama baik korban. Pihak yang tidak bertanggung jawab akan memanfaatkan data pribadi untuk melakukan penipuan, dan yang terakhir, data pribadi bisa digunakan untuk mengambil alih akun media sosial atau layanan digital lainnya milik korban. Untuk mencegahnya, hindari penggunaan Wi-Fi gratis di tempat umum karena bisa digunakan untuk mencuri data pribadi. Lalu pastikan situs yang Anda kunjungi memiliki keamanan enkripsi yang baik dan logo gembok kiri di atas. Jika menjadi korban, segera laporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang atau institusi terkait seperti OJK atau AFPI. I am Hanifah Almera, SMA Negeri 10 Malang, ready to be the next Duta Pelajar Putri 2025. Together we build a safe school environment and avoid cybercrime.